Oke, selamat pagi siswa-siswi SPH. Kita akan mulai merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca sebelumnya. Oke, pembacaan kita tadi terambil dari Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai Keluaran pasal 7 ayat 13. Oke, tema atau judul kita hari ini yaitu Musa mengkomunikasikan tentang 10 tulah yang akan melanda bangsa Mesir. Sebelum kita melihat 10 tulah yang akan melanda Mesir, kita lihat dulu di Keluaran 6 ayat 27 sampai 29, di mana Allah memberikan tugas kepada Musa untuk menyampaikan firman-Nya. Tetapi kita lihat respon Musa saat itu. Bagaimana respon Musa? Ya, Musa mengajukan alasan bahwa dia petalidah. Petalidah berarti dia tidak fasih, tidak lancar berbicara, atau susah berbicara kepada orang banyak. Ini sama dengan alasan Musa saat dia dipanggil oleh Tuhan pertama kali. Kemudian, kita lihat apa jawaban Tuhan kepada Musa. Jawaban Tuhan kepada Musa dapat kita lihat di Keluaran pasal 7 ayat 1-13. Di mana Tuhan akan mengangkat Musa supaya dia punya otoritas bagi Firaun. Oke? Jadi Tuhan menjawab kepada Musa bahwa Tuhan akan mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun, berarti memberikan otoritas kepada Firaun. Kemudian kita lihat respon Musa lagi setelah Tuhan memberikan janjinya atau jawabannya. Respon Musa adalah melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke, di Keluaran pasal 7 ayat yang pertama sampai 13 ini, dia menegaskan 3 hal untuk mengatasi keraguan Musa. Kita sudah lihat yang pertama tadi, di mana Allah tidak hanya memberikan tugas, tetapi membuat Musa ada pada posisi yang harus didengar dan ditaati oleh Firaun. Dapat kita lihat pada pasalnya yang pertama. Kedua, Allah memberikan Harun sebagai juru bicaranya. Berarti tidak ada alasan lagi bagi Musa untuk mengelak atau lari dari tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, Allah akan mengeraskan hati Firaun dan memperbanyak tanda dan mujizat. Oke. Di sini Allah sudah melihat bahwa tugas yang disampaikan kepada Musa, yang diperintahkan kepada Musa, akan disambut dengan kekerasan hati Firaun. Oke. Pada ayat yang kedua sampai 6, di sana Allah memberikan perintah untuk menyampaikan firman-Nya kepada Firaun. Dan bila Firaun tidak mendengarkan Musa, maka Allah akan mendatangkan tangannya kepada Mesir dan memberikan hukuman kepada bangsa Mesir tersebut. Tujuan Tuhan ingin menunjukkan kepada Israel bahwa Dia adalah Tuhan yang akan menghukum bangsa Mesir atas kejahatannya. Di sini kita bisa lihat bahwa Musa mengkomunikasikan tentang 10 tulah yang akan terjadi terhadap bangsa Mesir saat itu. Oke, kita akan belajar lebih lanjut tentang kitab Keluaran ini. Di kitab Keluaran ini, dia menggunakan 2 bentuk ungkapan yang berkenaan dengan kekerasan hati Firaun. Pertama, Firaun yang mengeraskan hatinya.
kedua, Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Dua bentuk ini akan nampak melalui 10 tulah yang akan diberikan oleh Tuhan. Kita lihat satu persatu. Di tulah pertama sampai tulah yang kelima, Firaun yang mengeraskan hatinya. Kemudian, pada tulah yang ke-6 sampai ke-10, Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Di sini kita bisa lihat bahwa Allah yang berdaulat atas diri kita, Allah yang berdaulat atas Mesir, dan Allah yang berdaulat terhadap hati setiap kita manusia. Oke, jadi apa yang kita pelajari dari kitab Keluaran hari ini? Pertama, dari Allah. Kita dapat lihat bahwa Allah yang berdaulat atas kita. Jadi, kita jangan mengeraskan hati kita saat kita ditegur karena dosa kita. Kemudian, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki kuasa terhadap kekerasan hati kita manusia. Kemudian kita lihat dari Musa. Di sini kita belajar dari Musa itu dia patuh, kemudian dia bertanggung jawab. Kemudian kita juga harus berespon dengan baik terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kemudian kita lihat dari Firaun dan bangsa Mesir bahwa kita tidak boleh menganggap terjadinya mujizat. Terjadinya mujizat senantiasa merupakan bukti dari Tuhan. Jangan sampai itu adalah tanda-tanda yang diberikan oleh kuasa gelap atau kuasa iblis terhadap kita. Oke, sekarang ada 2 pertanyaan refleksi yang akan kalian refleksikan. Pertama, apa respon kamu jika Tuhan memberikan kamu sebuah teguran? Apakah kamu mau berdiam diri atau menyalahkan Tuhan atau bagaimana? Atau apakah kamu mau berubah? Seperti itu. Kemudian, pertanyaan nomor 2. Apa respon kamu jika ada orang yang kamu berikan teguran tidak mendengarkan teguran kamu itu? Jadi apa respon kamu? Oke, silakan kalian refleksikan baik-baik kedua pertanyaan ini. Oke, sampai di sini renungan kita hari ini.